Shalom, salam makan sehat. Ya, penyaliban itu rencana iblis atau Allah? Nah, ini ya, yang lagi viral, yang lagi rame dibahas, diperbincangkan. Ya, ini pernyataan Edis ya, yang mengatakan penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Nah, ini menjadi polemik ya, karena seolah-olah iblis itu punya jasa terhadap karya keselamatan. Nah, sudah banyak yang ditanggapi oleh akademisi ya, yang tidak sependapat dengan Edis. Nah, dan saya kira tanggapan-tanggapan tersebut juga sudah cukup jelas. Namun, sebagai orang awam ya, saya akan menanggapi dari kacamata orang awam saja ya, dari hal-hal yang sederhana. Pernyataan Edis TV ini didasari dari Yohanes 8 ayat 37 sampai 47 ya, khususnya ayat 40 ya, bunyinya seperti ini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, membunuh Yesus maksudnya ya, dan seterusnya. Kemudian dihubungkan dengan ayat 44 yang bunyinya seperti ini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa ia sejatinya adalah Allah. Ia berasal dari atas dan bukan dari dunia ini. Nah, dari ayat 40 dan 44 ini, lantas Edis menarik kesimpulan bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Karena Yesus mengatakan bapamu, maksudnya orang-orang Yahudi yang sedang berhadapan dengan Yesus, adalah iblis. Nah, dan mereka berusaha membunuh Yesus. Sebenarnya dalam ayat-ayat di atas tadi ya, tidak terdapat kata-kata penyaliban atau menyalib. Yang ada hanya membunuh. Menyalib dan membunuh itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Tidak bisa, saudara. Kembali tentang rencana penyaliban ya. Kalau ada rencana, pasti ada tujuan. Apakah ada rencana tanpa tujuan? Ada nggak ya? Pasti ada ya, kalau ada rencana, karena ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, biasanya tujuan itu ditetapkan dulu, baru kemudian disusun rencana. Tujuan relatif tidak berubah, sedangkan rencana bisa berubah tergantung kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, kita sering mendengar ya, ada plan A, plan B gitu. Kalau rencana A gagal, maka dilakukanlah rencana B. Nah, sebenarnya tujuan iblis itu apa ya? Tentu menggagalkan karya keselamatan Allah. Iblis sudah berupaya menggagalkan berulang kali. Ketika Yesus lahir, iblis melalui Herodes berusaha membunuh Yesus dengan membunuh seluruh bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang lahir di Bethlehem. Namun, Yesus sudah pergi ke Mesir. Nah, ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, dia juga berupaya menggagalkan karya keselamatan, saudara. Dan beberapa kali mencoba membunuh Yesus. Namun gagal karena belum saatnya, saudara. Jadi ya, yang penting bagi iblis itu adalah karya keselamatan gagal. Dan iblis berpikir, dengan membunuh Yesus, maka misinya berhasil. Tidak peduli caranya ya, apakah dipenggal, diracun, dijatuhkan dari hubungan, ditenggelamkan. Yang penting Yesus harus mati. Nah, ini sangat berbeda dengan Allah ya. Karya keselamatan Allah yang Allah rancang sangat mendetail ya. Sudah dinubuatkan dan digenapi dengan sempurna. Yesus lahir di mana? Dari keturunan suku apa? Akan mengungsi ke Mesir, hidup menderita, disalib, mati atau menyerahkan nyawanya. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit, naik ke surga. Semuanya sudah dinubuatkan. Allah sudah merancangkan, saudara. Dan penebusan dosa itu harus melalui salib.
Tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain, harus melalui salib. Nah, tentang ini sudah dijelaskan oleh pendeta-pendeta yang sudah menanggapi etis ya. Saya juga sudah menonton penjelasan Pak Degi Ngadas, sudah sangat-sangat jelas di situ kalau memang ingin mengetahui ya. Jadi, kalau iblis merencanakan penyaliban menurut saya tidak tepat. Iblis hanya merencanakan pembunuhan melalui berbagai upaya, beberapa kali gagal dan gagal terus sebenarnya ya. Karena apa? Karena Yesus harus disalibkan, kemudian menyerahkan nyawanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.